Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang skema PPG guru dalam jabatan yang berbentuk daring atau luring. Di video-video saya sebelumnya saya sudah membagikan juga informasi tentang metode dan beban SKS dalam kegiatan PPG guru dalam jabatan. Dan di video-video sebelumnya juga saya sudah memberikan informasi juga tentang berkas-berkas yang harus kita siapkan jika kita lulus dalam seleksi akademik atau lulus dalam pretest PPG guru tahun 2022 ini. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe supaya Anda bisa mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk menyukai video saya ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, serta bagikan video ini dengan cara klik tombol share. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja kita akan melihat skema PPG dalam jabatan daring, atau kita akan melihat bagaimana skema kegiatan PPG guru dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, saat ini sobat-sobat guru semua itu sedang berada di sini ya, atau kita lagi menunggu hasil dari seleksi akademik, apakah kita nanti dinyatakan lulus atau dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk yang dinyatakan lulus dalam seleksi akademik, maka nanti tahap selanjutnya kita akan masuk pada konfirmasi kesediaan. Nah, nanti di konfirmasi kesediaan ini nanti sobat-sobat guru nanti akan diminta untuk menjawab ataupun mengisi sebuah link di SIM PKB-nya masing-masing. Nanti di situ pilihannya apakah kita bersedia atau tidak bersedia. Jika kita bersedia, maka nanti ada pilihannya untuk menyatakan bahwa kita bersedia mengikuti PPG guru dalam jabatan. Namun mungkin ada sobat-sobat guru lainnya yang mengalami hambatan atau tantangan, jadi diperbolehkan juga untuk membatalkan kesediaannya dalam skema dalam kegiatan PPG tahun ini. Kemudian jika kita sudah menyatakan kesediaan kita untuk mengikuti PPG guru dalam jabatan, maka nanti di sini di tahap selanjutnya akan ada penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian dalam penetapan calon mahasiswa PPG Daljab ini, kita sudah mengetahui di mana kira-kira nanti universitas ataupun kampus yang akan menjadi tempat kita melakukan kegiatan kuliah PPG. Sehingga kita akan masuk ke tahap berikutnya di sini, atau registrasi online, di mana nanti di tahap ini kita akan mengumpulkan semua berkas-berkas yang diminta oleh universitas atau berkas-berkas yang harus kita kumpulkan di universitas tersebut sebagai syarat untuk kegiatan PPG. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Sobat-sobat guru semua bisa menonton di video saya yang sebelumnya. Nah, biasanya setelah registrasi ini nanti kita akan memasuki juga ada juga masa orientasi, ataupun kalau di perguruan tinggi itu ada ospeknya walaupun dia berbentuk daring. Nah, kemudian setelah kita mengikuti proses-proses dari registrasi untuk kegiatan perkuliahannya itu, nah di sini kita akan memasuki masa pendidikan yang pertama, itu ada pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini biasanya terdiri dari 5 SKS dengan masa lamanya itu adalah 30 hari. Nah, kalau kita melihat dalam 5 SKS ini berarti selama 30 hari itu materinya lumayan full ya sobat-sobat guru. Di dalam pendalaman materi ini biasanya materi yang disampaikan itu lebih banyak pada materi-materi tentang analisis kasus-kasus, di mana kasus-kasus itu biasanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Selanjutnya, setelah pendalaman materi 5 SKS dalam 30 hari, kita akan masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, di mana terdiri dari 2 SKS selama 12 hari. Nah, dalam kegiatan ini biasanya kegiatan PPG-nya itu adalah kita mulai memahami ataupun mengembangkan perangkat
pembelajaran, di mana materi yang biasanya dialami itu adalah tentang silabus, RPP, kemudian berkaitan juga dengan KD, indikator, dan semua yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran, karena kita sebagai seorang guru itu dalam profesionalnya itu diharapkan mampu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Kemudian setelah itu kita akan masuk lagi pada kegiatan review perangkat pembelajaran dan refleksi. Ini biasanya hanya 1 SKS dan dilaksanakan selama 8 hari. Nah, biasanya kegiatan dalam review perangkat pembelajaran dan refleksi ini biasanya di sini ada penilaian-penilaian tentang perangkat pembelajaran, terutama RPP. Nah, di sini nanti biasanya perangkat pembelajaran kita itu akan direview, akan diamati, akan dinilai baik oleh dosen maupun oleh teman sejawat kita ataupun rekan-rekan sekelas kita dalam kegiatan PPG. Jadi di sini biasanya akan diberikan sebuah format penilaian pembuatan perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah RPP itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan ujian komprehensif. Ini biasanya dilakukan selama 3 hari. Dalam ujian komprehensif ini biasanya kegiatannya adalah diminta untuk menjawab soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pendalaman materi, kemudian berkaitan juga dengan soal-soal tentang perangkat pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan ujian komprehensif ini, maka selanjutnya kegiatannya itu adalah melakukan PPL 1 di sekolah asal. Ini biasanya selama 12 hari atau kurang lebih 2 SKS yang dilakukan. Nah, di sini setelah melakukan PPL 1 di sekolah asal ataupun di sekolah mitra ataupun di sekolah yang kita lakukan kegiatan PPL-nya, selanjutnya akan dilakukan lagi review PPL 1 ataupun refleksi 1. Ini selama 4 hari atau sekitar 1 atau 2 SKS. Di sini biasanya akan dievaluasi dari kegiatan PPL kita di sekolah asal, atau biasanya ada penilai dari dosen yang mengamati, dan di sini biasanya berbentuk video ya sobat-sobat guru semua. Kemudian setelah itu kita juga akan melanjutkan lagi pada PPL 2 di sekolah asal. Ini biasanya 1 SKS dan dilaksanakan selama 6 hari. Jadi kurang lebih sama dengan PPL yang 1. Kemudian setelah itu juga masih dilaksanakan lagi review PPL 2 ataupun refleksi 2, kurang lebih 4 hari atau 1 sampai 2 SKS. Kemudian selanjutnya setelah melakukan PPL 1, review PPL 1, PPL 2, dan review PPL 2, maka kita akan masuk ke tahap inti atau tahap puncak dari kegiatan PPG, yaitu melaksanakan UKM PPG, atau biasanya terdiri dari 2 tes akhir, yaitu ada tes UKIN yang terdiri dari 4 hari dan tes UP biasanya berlangsung selama 2 hari. Nah, disinilah biasanya penentuan kita sebagai seorang guru dalam kegiatan PPG. Jika hasilnya lulus, maka kita bisa dianggap sebagai guru profesional atau mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semuanya.